mention Ya, terkait dengan daerah-daerah yang mungkin dari segi ya, geografisnya tidak bisa dijangkau melalui ya, pipa gas, ada alternatif ya ya, Pak, non pipa gas. Nah, ini ya. seperti apa boleh Ya dijabarkan? itu istilahnya kalau setelah bisa itu beyond pipeline ya. Jadi dengan teknologi yang ada itu dimungkinkan artinya daerah-daerah yang memang tidak memiliki sumber gas secara upstream, tapi itu kan bisa dikirim gasnya, ya kan, dikirim dulu melalui apa namanya laut misalnya, lalu disimpan, diregas di sana, lalu disalurkan ke daerah tersebut. Jadi sebenarnya banyak Opsi ya. alternatif opsi yang bisa kita lakukan gitu. Tapi dari segi teknologi kemudian pembiayaan ada perbedaan Oh signifikan nggak sih Pak? iya, kalau bicara biaya pastinya dengan jaringan pipa gas atau yang sudah ada itu kan pastinya akan lebih efisien ya. Tapi kami melihat perkembangan teknologi akhir-akhir ini ya, beberapa tahun belakangan itu sebenarnya banyak teknologi-teknologi yang itu sudah lebih efisien. Nanti mungkin CNBC kapan ada waktu feature gitu ya, kita Oke, bisa boleh siap lihat Pak. langsung Nanti kita akan lihat langsung. Itu supaya daerah mana Pak misalkan? mendapat gambaran ya gitu ya. Misalkan Di daerah mana? beberapa ya misalnya kalau memang kayak Jargas yang udah misalnya masif seperti di Batam gitu Oke. ya, mungkin di Surabaya ada beberapa daerah. Nanti kita bisa lihat beberapa alternatif teman-teman yang memang itu menyalurkannya via apa namanya via jaringan gas pipa ataukah mereka melakukan regas dulu lalu ditabung, dibuat tabung ya, tabungnya kayak tabung LPG tapi itu isinya ini adalah isinya LPG gitu ya. Oke. Isinya itu LNG gitu ya. Lalu misalnya dijual ke hotel, restoran ya seperti itu. Jadi biar pemirsa CNBC juga bisa melihat langsung ya Ya, Pak gambaran betul. bagaimana ketika pemanfaatan gas Betul, itu itu supaya berdampak ngelihat. langsung kehidupan Betul, sehari-hari. dan sebenarnya tadi yang saya lihat ya produknya malah menurut saya lebih bagus gitu. Nanti mungkin ya next time kita bisa lihat lapangan langsung ya Oke. supaya ada diferensiasi teman-teman mengetahui nih apa sih bedanya gitu loh LPG, LNG, Iya. CNG ini kan istilah-istilah yang mungkin sudah sering didengar tapi mungkin secara langsung Gambarannya seperti apa ya, perlu Pak? apa perbedaannya dan mungkin tadi kan secara ekonomi, secara pilihan harusnya memang juga pemerintah dalam hal ini bisa memberikan pilihan kepada market juga gitu ya, kepada pasar silakan memilih produk yang mana. Tapi yang jelas ya kalau bicara pipeline ini kan kita gunakan LNG ya, artinya memang ketersediaannya ada di Indonesia. Sedangkan LPG ini kan relatif kita harus mengimpor ya gitu. Oke. Karena memang sumber gas kita nih di Indonesia ya C3, C4 istilahnya itu sedikit gitu ya. Jadi memang kebutuhan kita setahun itu sekitar untuk LPG sampai saat ini sekitar 8 juta ton, tapi yang bisa di-cover untuk dari dalam negeri itu kurang dari 2 juta. Jadi 6 jutanya itu kita harus impor. Padahal sebetulnya potensinya cukup besar ya Pak, apalagi Badan Geologi mencatat bahwa masih ada sebetulnya 108 cekungan yang belum dieksplorasi. Betul. Artinya memang kalau kita bicara potensi gas kita LNG itu memang kita secara neraca kita kan masih surplus. Kita masih ekspor juga untuk LNG. Jadi artinya ke depannya apalagi ada beberapa lapangan-lapangan yang on stream misalnya ya kan. Eni ke depan ada Mubadala, ada Impact ya kalau kita lihat ya dalam 5 tahun ke depan artinya source daripada LNG kita ini kan cukup besar. Artinya kan memang harus disiapkan infrastrukturnya. Jangan sampai nanti di upstreamnya keluar gasnya, infrastrukturnya nggak ada gitu loh. Ekosistemnya belum terbangun. Pada akhirnya kita harus menjualnya keluar. Padahal sebenarnya di dalam negeri kita perlu. Kan ini kan konsep ketahanan energi kan memprioritaskan sumber daya yang kita miliki ini kan untuk ke dalam ya. Ya pertama kita ingin energi itu bisa affordable. Yang lain juga bisa memberikan suatu insentif juga untuk industri kan. Kalau harga energinya itu terjangkau kan kita juga barang-barang yang kita hasilkan bisa kompetitif. Dan kalau kita bicara gas ini kan sebenarnya ini adalah bagian daripada transisi menuju energi hijau ya. Karena kan relatif gas ini kan ya boleh dibilang walaupun nggak 100% ya hijau, tapi kan ini boleh dibilang blue lah. Jadi memang untuk transisi energi ya, ini ya karbonnya Pak? sedikit ya. Jadi memang ini bisa menjadi alternatif dan memang kita sumber daya di dalam negerinya kita juga cukup besar. Dan untuk bisa memaksimalkan, apakah ada insentif Pak yang diberikan oleh pemerintah untuk
mengeksplorasi terkait dengan tadi potensi-potensi cekungan yang belum dioptimalkan. Tapi kita Pertama ada dua model ya. Pertama tentunya insentif fiskal dan insentif kontraktual ya. Misalnya kayak di skema gross split itu ya bisa ada tambahan split juga, lalu juga pengurangan atau pembebasan pajak ya dan cost recovery yang lebih fleksibel juga ya. Kalau bicara dengan insentif kontraktual ada ya tentunya fleksibilitas dalam skema kontraktual dan juga perpanjangan ketika masa eksplorasi ya. Itu yang memang sifatnya fiskal, tapi yang non fiskal juga ada beberapa insentif yang istilahnya bisa kita offering juga kepada K3S yang melakukan eksplorasi. jadi pemerintah menegaskan memberikan karpet merah ya Pak bagi para investor untuk bisa Ya mengoptimalkan hal tentunya ini. memang kita harus bekerja sama dengan baik ya. Karena kan ini banyak sekarang cekungan-cekungan yang tadi Mas Al bilang itu kan 108 itu banyaknya di frontier area ya. Artinya di laut dalam juga itu kan perlu berbagai macam teknologi ya yang terkini juga gitu. Jadi ya kita harus bergandengan tangan dan pemerintah mau nggak mau ya memang harus apa istilahnya itu terbuka dan ya bersahabat lah dengan mereka gitu. Oke, di sisi lain kan saat ini juga banyak lapangan migas yang terbengkalai ya Pak atau idle. Bahkan pemerintah mendorong supaya lapangan-lapangan yang terbengkalai atau idle ini bisa dikelola oleh kontraktor yang siap kelola. Nah sebetulnya indikatornya apa sih Pak bahwa memang kontraktor ini siap mengelola lapangan idle tersebut? Ya pertama kan ada wilayah-wilayah kerja yang sudah istilahnya bukan dikuasai lah, artinya mereka pemegang pemegang kontrak kerjasamanya, cuman mungkin karena banyak kendala ya itu belum bisa terutilize ya, tapi mungkin itu bisa juga kita lakukan dengan skema B2B gitu ya. Di sisi lain juga pemerintah kan kemarin sudah ada mekanisme misalnya soal idle well, soal sumur masyarakat juga, jadi hal-hal yang selama ini mungkin dalam tanda kutip itu dikelola istilahnya itu tidak tanpa izin ya, tanpa perizinan, ilegal lah ya gitu ya boleh dibilang, tapi dengan skema yang diberikan oleh pemerintah ya dengan saat ini artinya yang skala-skala kecil itu bisa dilakukan oleh UMKM untuk koperasi walaupun memang tantangannya memang dari sisi safety, sisi teknologi. Nah, ini kita harapkan juga K3S yang memang menguasai atau berdekatan dengan wilayah tersebut bisa melakukan proses-proses pendampingan ya.